Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube Bukaholic Body. Kali ini kita masuk lagi ke sesi Yaping Corner. Ke Yaping Corner ya, corner baru aku, dimana aku mengoceh, membahas tentang film-film atau series yang sudah aku nonton. Kemarin sudah ada part 1-nya. Siapa yang udah nonton? Kalau belum nonton Yaping Corner part 1, kalian harus nonton dulu, atau bisa juga nonton part 2 ini dulu, baru nanti setelah nonton part 2 ini kalian menuju ke Yaping Corner video part 1. Sesuai dengan postingan aku yang aku bilang aku akan bikin Yaping Corner part 2, di Yaping Corner part 2 ini aku akan membahas film-film yang sudah aku tonton di bulan apa ini? Bulan Juli, yaitu judulnya Call Me Chihiro, Love Reset dari TVN Movies, terus series barunya Netflix anime The Summer Hikaru Died, terus Last Seen Alive ini movie, dan terakhir yang genre horror thriller juga gore, yaitu bagian dari dunianya Fear Street, yaitu Fear Street Prom Queen. Aku bahas dulu dari film pertama, yaitu Call Me Chihiro. Di sini kan di postingan ini, kalau kalian lihat postingan komunitas YouTube aku ada bilang di antara film ini ada yang otomatis masuk list my all time favorite movies, langsung masuk ke dalam daftar film yang paling aku sukai sepanjang aku hidup selama 26 tahun ini ya. Yang aku maksud itu adalah film Call Me Chihiro. Betul-betul film ini kalau aku rating 1-10, rate-nya adalah 10/10. Sangat heartwarming dan juga heart-wrenching, kayak membuat hati kita kayak teriris gitu, tapi juga membuat hati kita menghangat. Jadi Call Me Chihiro ini mengikuti ceritanya Chihiro ini sebenarnya bukan nama aslinya ya, dia tuh pakai nama panggilan, kayak nama panggung. Chihiro ini dulunya bekerja sebagai pekerja seks komersil ya, jadi PSK. Terus kita cuma dikasih tahu latar belakangnya Chihiro yang sebagai PSK dulu, tapi dia sudah kayak vakum, udah berhenti dari pekerjaannya. Terus dia berganti pekerjaan menjadi penjaga bento, menjaga warung bento gitu ya. Dari awal cerita kita dikasih lihat scene dimana si Chihiro ini jaga bento, terus gosip mengenai Chihiro yang merupakan mantan PSK itu kesebar di lingkungannya dia, di desa tempat dia bekerja gitu ya. Jadi pelanggannya Chihiro rata-rata cowok semua. Dan Chihiro ini aku suka karakternya, dia tuh digambarkan sebagai gadis yang free spirit, yang maksudnya berjiwa bebas, terus juga ceria, agak aneh, memang kalau kalian lihat, kalian tahu kalau ada sesuatu yang beda dari Chihiro, dari karakternya itu. Dan penggambaran kesepiannya itu terasa banget, walaupun Chihiro senyum, Chihiro main sama anak kucing, Chihiro main sama, kayak dia tuh punya banyak teman ya, karena dari sinopsisnya diceritakan kalau Chihiro ini mantan pekerja seks yang sekarang sudah menekuni dunia lain, dimana dia jadi penjual bento, terus dia kayak menghibur jiwa-jiwa lain yang kesepian. Dari awal film dia menghibur seorang kakek kayak homeless gitu, kayak gelandangan. Terus kedua dia menghibur anak SMA yang kayak kesepian karena dia di rumahnya itu kayak nggak merasa bahagia sama ayah ibunya, karena ibunya ini terlalu kayak tunduk sama ayahnya. Jadi kayak setiap pergerakan ibunya di rumah itu kayak tidak leluasa, jadi si anak ini merasa tidak bahagia setiap di rumah. Nah, dia berteman sama Chihiro itu anak SMA. Terus nanti ada juga Chihiro ketemu sama anak kecil yang di rumah itu dia kayak nggak diurus ibunya karena ibunya ini sibuk bekerja. Terus nanti dia ketemu sama lansia orang lanjut usia yang sudah buta. Terus di rumah sakit itu Chihiro sering mengunjungin orang yang sudah tua ini karena dia kayak merasa mendapatkan sosok ibu dari orang ini. Jadi dia kayak berteman sama orang-orang yang dia rasa juga kesepian gitu. Tapi walaupun Chihiro ini selalu ketawa, selalu kelihatan bahagia, penggambaran rasa kesepian dalam diri Chihiro ini terasa banget.
Jadi kayak walaupun dia dikelilingi orang, dia tetap kelihatan kalau dia ini jiwa-jiwa kesepian. Jadi kayak sesuai dengan quotes yang bilang kesepian di antara kerumunan orang. Nah, ini Chihiro yang masuk di dalam quotes ini tuh sesuai dengan si Chihiro. Dia walaupun dikerumuni orang, kalian tahu kalau dia ini sebenarnya cuma cewek-cewek kesepian gitu. Maksudnya dia lagi kayak mengalami banyak tekanan hidup gitu ya, depresif. Aku suka banget ceritanya, sangat heartwarming. Aku nangis dari pertengahan cerita sampai akhir cerita, aku nangis terus. Itu filmnya 2 jam lebih, tapi nggak terasa sama sekali. Di Netflix ya, biasanya aku nonton movies kalau emang ceritanya kurang menyenangkan, aku biasanya berhenti kalau misal bosan gitu ya. Apalagi kalau 2,5 jam, biasanya kadar bosan aku jadi kayak bertambah gitu. Tapi untuk film satunya aku sama sekali nggak bosan. Yang ada aku malah begadang sampai mata aku bengkak karena nontonin film ini. Jadi sangat recommended untuk kalian nonton. Dijamin pasti adalah scene kalian itu menangis. Kalau aku sih banyak banget ya adegan yang bikin aku nangis. Dan aku paling suka karakter Chihiro. Terus aku suka juga karakter anak kecil yang ada di dalam film ini, yang dia kayak nggak terlalu diurus sama ibunya. Jadi ya itu film pertama yang aku nonton di bulan Juli, Call Me Chihiro, dan masuk ke daftar film terbaik sepanjang masa yang pernah aku nonton. Terus yang kedua aku akan bahas Love Reset dari TVN Movies. Ini tuh film Korea. Pemerannya Kang Hanel sama Jung So Min. Dua-duanya aktor aktris papan atas ya, Jung So Min sama Kang Hanel ini. Terus aku kurang ingat nama mereka di dalam film itu siapa, jadi aku sebut aja pakai nama asli mereka ya. Jadi ceritanya Kang Hanel sama Jung So Min ini pasangan suami istri. Terus di awal itu diceritakan kalau si Jung So Min hampir nikah sama cowok lain, tapi kayak dia tuh kebayang-bayang sama Kang Hanel kan, karena mereka pacaran terus kayak putus nyambung. Terakhir pas mereka terakhir kali putus, si Jung So Min ini kayak dijodohin kayaknya, terus jadi hampir nikah sama orang lain, tapi akhirnya dia kabur dari pelataran. Terus juga Kang Hanel juga hampir nyusul ke nikahannya Jung So Min. Akhirnya karena si Jung So Min gagal nikah di awal sama orang lain itu, akhirnya Jung So Min sama Kang Hanel pacaran kembali, terus mereka memutuskan untuk menikah. Jadi filmnya adalah penggambaran bagaimana kisahnya Jung So Min sama Kang Hanel setelah mereka menikah, dimana awalnya mereka ini saling cinta, lama-lama jadi sering kelahi. Pokoknya sering kelahi. Si ini pasti Jung So Min ini udah kerja di cruise shooting gitulah. Terus Kang Hanelnya udah jadi pengacara. Yang penting di dalam movie ini adalah diingat kalau Kang Hanel itu awalnya pengangguran, terus dia dari keluarga yang B aja, maksudnya bukan keluarga kaya raya ya, keluarga yang sederhana. Sedangkan si Jung So Min ini berasal dari keluarga kaya raya. Jadi mereka ada perbedaan strata ekonomi gitu kan. Jadi perbedaan ekonomi ini juga yang menjadi masalah di pernikahan mereka. Terus juga bagaimana orang tua masing-masing si cewek sama cowok ini, pasangan suami istri ini, ikut campur di dalam pernikahan mereka, itu juga yang menjadi masalah. Jadi ini tuh genrenya drama, romance, komedi. Sepanjang film kalian bakal ngakak terus, betul-betul filmnya itu komedinya kental banget. Kayaknya per detik ada komedinya, jadi nggak akan pusing kamu nontonnya. Jadi kamu nonton bagaimana love antara si Jung So Min sama Kang Hanel, dan endingnya menurut aku memuaskan, seru banget. Itu bagi kalian pecinta romance dan mungkin suka sama aktor aktrisnya Kang Hanel sama Jung So Min, wajib banget nonton Love Reset. Ini keluaran tahun 2023, sama kayak Call Me Chihiro tadi juga keluaran 2023. Selanjutnya film ketiga yang aku nonton di bulan Juli yaitu Last Seen Alive. Last Seen Alive ini genrenya, kalau tadi kita yang pertama sudah ada drama kehidupan, yang kedua ada genre romance komedi, yang ketiga ini genrenya action thriller. Siapa sih nama cowok pemerannya ini? Terkenal juga si bapak-bapak ini, tunggu aku periksa namanya. Gerald Butler kayaknya kalau nggak salah. Gerald Butler sama Jamie Alexander.
menjadi Will Spahn. Will Spahn Geralt-nya ya, si suami, sedangkan Lisa Spahn itu istrinya yang diperankan oleh Jamie Alexander. Jadi di ceritanya ini si Lisa sama Will dalam perjalanan mengantar Lisa menuju rumah orang tuanya, karena dari awal cerita diceritakan kalau si Lisa sama Will ini lagi menghadapi tantangan pernikahan, dimana si Lisa mengaku kalau dia tuh sudah berselingkuh. Terus mereka cari ketenangan dulu, berpisah untuk sementara. Terus dalam perjalanan Will ngantar Lisa ini menuju ke rumah orang tuanya, mereka sempat singgah ke minimarket untuk ngisi bensin. Akan masalahnya muncul ketika si Lisa ini mendadak hilang di minimarket itu, di tempat mereka ngisi bensin. Terus terekam di CCTV kalau misalnya sebelum Lisa menghilang ini, Lisa diajak ngobrol sama seorang cowok. Jadi dalam film ini kalian ngikutin gimana Will ini, si suami, mencari tahu kemana istrinya pergi, karena dia yakin banget istrinya ini diculik gitu ya. Maksudnya nggak mungkin istrinya hilang tanpa mengabari si Will gitu, padahal mereka niatnya cuma singgah sebentar di minimarket sebelum menuju ke rumah orang tuanya Will. Dan konfliknya muncul karena Will ini jadi agak dicurigai ikut campur dalam hilangnya istrinya, karena mereka kan sebelum berniat pergi ke rumah orang tuanya si Lisa ini kan mereka sempat kayak ada pertengkaran ya, tapi pertengkaran itu mereka nggak ada kayak cekcok atau semacamnya ya, maksudnya pertengkaran ada niat berpisah aja gitu, makanya berpisah sementara ya, makanya si Will sempat dicurigai oleh polisi. Aku suka ceritanya tapi nggak yang sampai kayak love banget. Jadi skalanya 10, kalau Chihiro 10/10, Love Reset 9/10, ini Last Seen Alive 7/10 aku kasih rating. Nggak jelek juga, tapi juga bukan yang top tier banget filmnya, masih bisa ketebak lah ceritanya. Terus berikutnya yang aku tonton yaitu tadi dari dunianya Fear Street Prom Queen. Ini tuh rilisan tahun 2025, ada di Netflix, aku nontonnya dari Netflix juga. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, Fear Street ini ada movie sebelumnya, ada 3 movie, trilogi, tapi semuanya movie ya, trilogi Fear Street Part 1, Part 2, Part 3. Dia ini kayak tahun 19 gitu, 19 berapa gitu. Fear Street 1, tunggu aku lihat, Fear Street 1 tahun berapa ceritanya, settingnya ya, setting filmnya. Fear Street 1 Part 1 1994, Fear Street Part 2 1978, dan Fear Street Part 3 1666. Nah, jadi kalau kalian mau nonton seriesnya Fear Street, triloginya filmnya Fear Street, aku sarankan nonton trilogi yang ini dulu, Fear Street Part 1, Part 2, Part 3, baru ke Fear Street Prom Queen. Tapi kalau kalian kayak nggak pengen nonton banyak-banyak, mau langsung dari Prom Queen juga sebenarnya bisa aja sih, karena ceritanya tuh kayak berdiri sendiri. Kecuali yang trilogi ini, kalau aku rasa kalau kalian mau nonton Fear Street yang trilogi, bagusnya dari Part 1 dulu baru lanjut Part 2, Part 3, karena dia saling berkaitan. Dan Fear Street ini juga diangkat dari novelnya R.L. Stine. Jadi Fear Street ini ada banyak sebenarnya, dia dimulai pada tahun 1989 penulisannya. R.L. Stine ini juga orang yang membuat seriesnya Goosebumps. Ya, lumayan lah terkenal, dari novel terkenal diangkat menjadi movie. Kalau Fear Street Prom Queen ini bercerita tentang, aku paling susah hafalin namanya sih, tentang Laurie Granger. Dia tuh punya teman juga ya, Christy Renaud. Jadi Laurie ini mencalonkan sebagai kandidat prom queen di sekolahnya. Terus dia punya saingan beberapa orang gitu, kalau nggak salah ada berapa orang gitu kandidatnya, 6 orang kayaknya, 6 atau 5 orang gitu kandidat prom queen. Sesuai dengan judulnya Fear Street Prom Queen, di dalam film ini nih genrenya thriller horor. Ada seorang pembunuh yang mengincar kandidat prom queen. Jadi satu persatu kandidat prom queen ini hilang misterius gitu. Terus nanti dilihatkan ternyata mereka itu dibantai satu persatu oleh pembunuh misterius yang kayak mengincar kandidat prom queennya ini ya. Dan pembunuhannya tuh gore banget. Jadi kalau kalian gak suka yang berdarah-darah, sebaiknya jangan nonton ini, karena ini tuh masuk kategori gore. Tapi
ceritanya menurut aku ya standar aja sih, bukan juga yang top tier tadi, kayak masih kayak Last Seen Alive. Kalau mau dikasih rating mungkin sekitar 7 juga per 10 kalau dari aku. Ya inti ceritanya sebenarnya itu aja sih. Ada seorang pembunuh berantai yang mengincar kandidat prom queen satu persatu, dibantai gitu. Dan plot twistnya bagus sih menurut aku di akhir. Ya kelebihannya dari film ini adalah plot twistnya. Kalian akan sulit menebak siapa sebenarnya sosok pembunuh berantai ini, karena aku sendiri pun nggak bisa nebak pembunuh berantainya. Tebakan aku meleset pas itu aku nontonnya sama teman aku, dan aku sama teman aku dua-duanya nggak ada yang bisa nebak plot twist ini. Jadi kelebihannya adalah plot twistnya, kekurangannya adalah cara matinya menurut aku terlalu cepat. Fase alurnya itu terlalu cepat, jadi nggak terlalu enjoyable gitu. Makanya 7/10. Oke, kita lanjut ke yang terakhir aku nonton. Ini series anime dari Netflix yang baru-baru aja rilis 2025 ini, bulan Juli ini. Dan sekarang di Netflix baru ada 2 episode sejauh yang aku ngerekam film ini ya, ngerekam video ini di tanggal 19 Juli. Di Netflix baru ada 2 episode anime The Summer Hikaru Died, tapi dia tuh update-nya setiap sekali seminggu, setiap hari Sabtu, dan ini hari Sabtu, berarti hari ini nanti akan keluar episode 3-nya The Summer Hikaru Died. Aku udah nonton episode 1 yang judulnya Pengganti sama episode 2 yang judulnya Kecurigaan. Jadi di sini ada pemeran utama kita Hikaru yang diceritakan meninggal di Hikaru sama Yoshiki temannya. Jadi dari awal animenya mulai kita udah dilihatkan pemeran utama ini duduk-duduk di depan kedai makan es krim kalau nggak salah. Terus di situ si Yoshiki ngomong ke Hikaru kalau misalnya ada yang aneh dari kamu, sebenarnya kamu ini bukan Hikaru kan? Terus Hikaru jawab, iya aku ini bukan Hikaru, tapi jangan kasih tahu orang lain karena aku tidak mau membunuhmu, aku sangat menyukaimu jadi aku tidak mau membunuhmu. Dan akhirnya Yoshiki setuju untuk tidak membongkar kalau misalnya Hikaru yang sebenarnya ada di sekitar mereka sekarang, yang ada di sampingnya dia itu bukan Hikaru yang sesungguhnya, karena Hikaru itu udah meninggal sebenarnya. Jadi dari awal cerita kita udah tahu kalau misalnya Hikaru ini bukan manusia gitu ya, maksudnya dia sebenarnya roh dari gunung si Hikarunya. Sejauh ini sih aku nangkapnya kayak gitu ya filmnya, 2 episode ini, karena aku nggak baca mangganya juga. Jadi dia ini ada mangganya, terus dari mangganya itu dirilislah animenya. Sejauh ini aku senang dengan ceritanya, creepy-nya itu dapat banget, serem-seremnya. Si Hikaru ini bukan manusia biasa ya, monster gitu, kayak roh-roh gitu. Di episode 2 ada adegan yang paling menurut aku sangat disturbing, sangat mengganggu aku, dimana si Yoshiki masukin tangannya ke dalam dadanya Hikaru. Ini bukan lagi kiasan ya, sentuh saja dadaku kalau kamu tidak percaya. Ini secara harfiah betulan dilakukan, dipegang itu, dimasukkan secara nyata. Yoshiki masukin tangannya ke dalam dadanya Hikaru. Dan ini aku rasa filmnya cukup kayaknya harus 16 plus ke atas deh, karena kalau ya dari yang aku baca dari komen-komen orang, ini kayaknya ada unsur LGBTQ-nya, karena si Yoshiki sama Hikaru ini kayaknya bukan teman biasa, mereka tuh kayak punya perasaan khusus. Karena di sini juga ada adegan dimana si Yoshiki nanya apakah kamu suka sama aku, terus Hikaru yang versi bukan Hikaru sesungguhnya ya, dia bilang iya aku sangat suka. Terus kayak si Yoshikinya nangis karena dia bilang ini pertama kalinya aku dengar keluar dari mulutmu sendiri kalau kamu bilang kalau kamu itu mengakui kamu suka sama aku gitu. Jadi ya agak LGBTQ. Kalau orang-orang yang gak suka dengan unsur ini sebaiknya jangan nonton anime ini ya. Tapi unsur itu juga nggak dilihatkan secara gamblang sih. Jadi kalau kalian nggak ngeh juga ngiranya ini film anime biasa aja, karena dia nggak secara belak-belakan, dan yang ditonjolkan di dalam filmnya bukan unsur itunya ya, yang ditonjolkan adalah plot ceritanya, dimana si Hikaru ini yang berbaur di masyarakat di desanya itu ternyata bukan manusia gitu. Jadi lebih kental unsur horornya sih bagi aku, kayak suspensnya itu yang bikin kita deg-degan. Karena di dalam anime ini juga ada kayak
perusahaan cowok yang disewa oleh, yang kayak tergabung dalam perusahaan yang kayak mencari-cari roh-roh jahat, memburu roh yang turun dari gunung. Nah, kalau tebakan aku sih roh yang turun dari gunung ini ya roh yang masuk ke dalam tubuhnya Hikaru yang sudah meninggal. Jadi seru. Sejauh ini aku kalau mau kasih rating dari 2 episode ini aja ya, aku kasih 8/10. Tapi kan episodenya masih panjang ya, nanti untuk final skornya, final ratingnya akan aku kasih tahu setelah aku nonton semua episode dari anime ini. Nanti sore bakal keluar episode 3-nya, jadi aku gak sabar banget mau nonton. Dan juga yang aku senang dari anime ini adalah visualnya. Jadi artnya itu, gambaran ilustrasi animenya tuh bagus banget menurut aku, cantik visualnya, jadi aku nyaman nonton animenya. Jadi aku ngerekomendasiin ke kalian, bagi kalian yang pengen coba tontonan baru yang ada unsur-unsur horor-horor creepy-creepy-nya dan suka anime, bisa coba nonton The Summer Hikaru Died. Sesi Yaping Corner part 2 udah selesai, aku bahas 5 film yang aku tonton. Sebenarnya di bulan Juli ini aku ada nonton film-film lain juga, tapi nggak akan aku masukkan di part 2 ini karena nanti Yaping Corner malah benar-benar yaping, panjang banget nanti durasinya, jadi akan aku masukkan di part 3. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa berikan like, komen, dan juga subscribe. Terus nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten-konten aku berikutnya. Sampai jumpa di next video.